Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Diki Darmawan. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, untuk yang tidak hadir hari ini mohon dicatat oleh sekretaris ataupun ketua kelasnya. Semoga teman-teman yang tidak hadir hari ini karena sakit, secepatnya penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman yang di sini juga diberi kesehatan selalu, dan tak lupa juga kita untuk menggunakan protokol kesehatan selalu. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini Bapak akan mengajarkan tentang teks cerita fabel. Teman-teman, ada yang tahu nggak nih teks cerita fabel itu apa? Nah, jadi teks cerita fabel itu adalah teks yang bercerita tentang hewan atau binatang. Nah, berikut kali ini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari teks cerita fabel, yaitu seperti berikut. Tujuan pembelajaran dari teks fabel yaitu yang pertama, mampu menjelaskan karakteristik bagian-bagian struktur pada teks cerita fabel yang dibaca atau yang didengar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi struktur cerita fabel. Yang ketiga, mampu membedakan kalimat langsung dan tidak langsung. Dan yang keempat, mampu menerapkan kata sandang si dan sang. Yang kelima, mampu memahami penggunaan kata seru. Yang keenam, mampu menulis cerita fabel dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah kata. Dan untuk yang terakhir yaitu mampu menceritakan ulang fabel yang dibaca atau didengar setempat. Oke, Bapak mempunyai satu video teks cerita fabel. Mohon teman-teman di sini tolong dicermati dan didengarkan dengan baik. Dan cerita anak. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari derap langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya. Namun, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Dari cuplikan video teks fabel tersebut, teman-teman sudah mencermati dan mendengarkan kan? Nah, ada yang bisa ceritain gak nih? Apa yang bisa kita ambil dari cuplikan video tersebut? Ayo teman-teman. Baik, Bapak akan lanjutkan. Jadi, dari video tersebut ada seorang kelinci yang berlari sangat kencang namun sombong, dan ada seorang kura-kura yang sedang berdiam diri ditantang oleh sang kelinci. Kita tahu bahwa kura-kura itu jalannya agak lambat, bagaimana jika ia berlari. Namun pada suatu ketika kesombongan si kelinci tersebut membawa dampak yang buruk bagi dia, dan sehingga ketika ia mengajak si kura-kura berbalap lari, si kelinci tersebut mendapatkan akibat kesombongannya, yaitu si kelinci tersebut menjadi kalah. Karena apa? Karena sombong. Nah, apa yang bisa kita petik dari cuplikan video teks fabel tersebut? Apa? Nah, benar. Jadi kita itu jadi manusia itu tidak boleh sombong, tidak boleh riak. Ya, anak-anak ya. Bisa dipahami ya? Dengar. Nah, berikut ini ada struktur teks fabel. Ada yang tahu gak nih struktur teks fabel itu ada apa aja? Yang pertama ada orientasi, ada komplikasi, yang kedua, yang ketiga ada resolusi, dan yang keempat ada apa? Koda. Nah, berikut nih kita lihat nih struktur teks cerita fabel. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu adalah bagian permulaan pada sebuah cerita fabel, yang diantaranya seperti pengenalan tokoh, waktu, tema, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada
Komplikasi adalah klimaks sebuah cerita yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh, ya. Dan ada resolusi. Resolusi itu adalah bagian teks yang berisikan pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Dan yang terakhir ada koda. Koda adalah bagian terakhir teks cerita yang berisikan pesan-pesan atau amanat yang terdapat dalam cerita tersebut, ya anak-anak ya. Nah, dan kali ini ada kaidah kebahasaan cerita teks fabel. Ada yang tahu nggak nih kaidah kebahasaan teks cerita fabel itu ada apa aja? Ayo, apa? Nah, kali ini di kaidah kebahasaan cerita teks fabel itu ada kalimat langsung, kalimat tidak langsung, penulisan kata seru, penggunaan kata sandang, si, dan sang, dan yang terakhir ada hubungan waktu, ya. Nah, kalimat langsung yaitu kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung mempunyai cirinya itu apa? Cirinya itu menggunakan tanda petik, intonasi tinggi untuk tanda tanya, dan yang terakhir itu ada kata ganti orang pertama dan kedua. Nah, berikutnya ada contoh kalimat langsung. Contoh kalimat langsung itu seperti ini nak. Kamu memang anak baik, kata kakek kepada Tari. Ayo masuk mobil satu-satu, gertak Pak Polisi kepada kawanan maling yang terpaksa basah. Anita, nanti pulang sekolah saya antar ya, kata Herman. Nah, kalimat tidak langsung yaitu kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Contohnya, cirinya tidak menggunakan tanda petik, intonasi membacanya datar, terdapat perubahan kata ganti orang. Contoh kalimat tidak langsung yaitu ibu berkata kepadaku jika aku memang benar anak yang baik. Yang kedua, Hamdi mengatakan bahwa dia akan datang ke rumahku untuk main nanti sore. Yang ketiga, Wanti minta diberikan sepatu baru. Seperti itu contohnya anak-anak. Nah, dan ada penulisan kata seru, tanda koma yang dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan. Dari kata yang lain terdapat di dalam kalimat contoh. Oh, seperti itu. Wah, bukan main. Hati-hati ya, nanti jatuh. Jadi anak-anaknya. Dan penggunaan kata si dan sang. Yang pertama, sang semut berkeliling sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Sang semut mengejek kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. Sang semut selalu membahagiakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka. Nah, dan si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Nah, seperti itu ya anak-anaknya. Nah, yang pertama bagian permulaan pada sebuah cerita fabel yang berisikan pengenalan cerita fabel tersebut, yang diantaranya seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar tempat, waktu, dan lain sebagainya. Klimaks sebuah cerita sampai puncak masalah yang dialami dirasakan oleh tokoh. Yang ketiga, bagian teks yang berisikan pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Yang keempat, bagian terakhir teks cerita yang berisikan pesan-pesan atau amanat yang terdapat dalam cerita fabel. Yang kelima, menggunakan tanda petik, intonasi tinggi untuk tanda tanya, dasar untuk kalimat berita, dan tanda seru digunakan untuk kalimat perintah. Kata ganti orang pertama dan kedua merupakan ciri kalimat. Nah, yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan. Dari kata yang lain terdapat di dalam kalimat seperti yang tadi Bapak jelasin itu loh ya anak-anak ya. Pelajaran kali ini nak sudah selesai. Apakah anak-anak dapat menyimpulkan dari pembelajaran yang telah Bapak berikan tadi? Saya Pak. Ya, silakan Agung. Iya, jadi teks fabel itu adalah teks yang menceritakan tentang hewan Pak atau binatang. Nah, benar. Yang di dalam teksnya itu terdapat struktur seperti orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ada juga kaidah kebahasaannya Pak.
Apa? Seperti kalimat langsung, Nah. tidak langsung, menggunakan kata si dan sang, dan masih banyak Pak pokoknya. Nah, baik. Beri tepuk tangan buat Agung. Nah, terima kasih pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan untuk tugas kalian nanti di rumah bisa Bapak kirim lewat email ketua kelas. Jadi nanti bisa di-share ke grup kelasnya masing-masing oleh ketua kelas ya. Baik, Nak, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.